Oke, jadi ngapalnya jadi satu nih. Oke, kalau anatominya sudah kan anatominya? Oke, prinsipnya ini dia menarik udara dan oksigen mengeluarkan cairan. Yang perlu diingat ini, dia ini selang sama seperti pencernaan, cuma aplikasi ujung sini dia jadi respirasi. Respirasi itu maksudnya apa? Bisa keluar masuk darah. Oke, tapi dari sini ke sini selang isi tulang gitu. Nanti pas di ujung sini di terminais tulangnya udah hilang ya. Itu yang perlu diingat ya. Tulang itu tulang apa? Tulang rawan ya. Oke, kalau ini kan elastis nih kalau kuping, nah ini tulang rawan ya. Jadi kaku ya. Oke, itu yang terpenting. Kemudian, nah epitelnya, kalau kemarin pencernaan kan kebanyakan silindris ya di usus itu kan. Nah, kali ini khasnya pernapasan epitelnya pseudus atau berderet oke. Itu epitelnya tinggi deh ya, kesannya berlapis tinggi. Oke, tapi nanti sampai di ujung, nah, di pernapasan dia harus pendek. Oke, jadi Pak, jadi kan ya, tulangnya makin keluar makin hilang, epitelnya makin keluar makin pendek alias jadi pipi. Nah, karena di sana terjadi pertukaran oksigen. Kalau dia masih kuboid itu silindris, oksigen susah dapat. Paham ya? Terus yang terakhir, kemarin kan sudah belajar ini kan apa yang ikat bungkus kan. Itu dulu di sini ada sel Goblet sama seperti pencernaan. Ingat ya ada sel Goblet. Cuma nanti pas di ujung sama lagi dia harus hilang. Karena logikanya kamu bernapas nggak boleh ada ingus. Kalau sampai ada ingus di paru, kamu paru-parunya sah. Paham? Jadi prinsip yang pertama, tulangnya makin keluar makin hilang. Nah, terus epitelnya dari tinggi makin pendek-pendek, dari lipat kuboid, akhirnya selapis. Kemudian ingusnya juga sama, banyak di atas, makin keluar makin hilang, akhirnya hilang. Paham? Oke, mulai ya. Oke, ini kan cuma anatomi aja ya. Sudah tahu kan yang mana bagian pipa, yang mana bagian respirasi atau pertukaran dengan udara. Oke, dari pertama rongga hidung, hafalannya sama kayak yang kemarin, bibir. Oke, hafalannya sama kayak bibir, nah yang sama ini. Kemudian bibir apa? Kas, tuta, nah yang ada bulu. Berarti ini juga sama. Hafalannya sama kayak kulit tipis. Jadi ngafalnya satu buat semua. Paham? Oke, jadi hafalannya sama ya, kayak kulit. Ketika di mengandung, kemudian teman-temannya selalu sama. Rambut, minyak ke oke, cuma kalau di bibir kan itu sebagai aksesori kan, bulu-bulu, kumis lah. Kalau di sini sebagai penyaring ya. Anda pernah ngupil kan? Nah itu dah. Jadi ngupil itu kotoran yang nempel di bulunya. Paham? Jadi hafalannya sama. Oke, yang spesial ini sekarang bisa dihafal regio des. Oke, ini hafalannya dihafalin dari hidung sampai paru dalam, sama hafalan. Oke, kecuali ini. Kan saya bilang ada yang sama, ada yang modifnya ini. Oke, jaringan pernah dengar jaringan rektil ada di mana lagi? Ada P. Kalau cewek punya nggak? Punya. Di mana? Klitoris. Wah, Anda ahli seksual. Siapa namanya? Adira. Kau tahu? Kemarin. Oh, kemarin. Nggak jadi. Rawan. Apa nanti? Dia kalau jalan makannya puas. Hah? Adira. Oke, nama di sini. Adira. Leasing ya? Adira. Bapaknya punya leasing ini Adira. Leasing. Oh beda. Oke. Nah kembali sebagai perkelahian. Intinya ada modif kan? Karena seperti saya bilang di pencernaan hafalannya ada yang sama, ada bagian yang nah ini modifnya. Kenapa erektil? Nah, kalian tahu tidak apa nggak itu? Nah ini karena ini seperti penis ngembang deh. Kalau cowok penisnya ngembang kalau gitu rangsang kan. Nah kalau di hidung nggak, kalau lagi pilek, hidung mampet ya ini kembung deh. Paham? Nah dikasihnya nanti ke sini biar apa? Kapilernya kecil. Jadi dia kembali mengecil, tidak kembung lagi. Paham? Nah ini dia bedanya ya. Oke, saya balik lagi sebentar. Nah, kalau catnya ingat ya, catnya pernapasan berderet, bersiap, atau berserius kan? Saya lihat
Ada yang pernah di pencernaan? Ada. Antara usus halus sama usus besar yang mana goblet telingonya? Usus besar. Usus besar? Ya. Sini juga ada. Biar usus halus. Nah ini di mikroskop begini deh, kan kesannya tinggi nih, cat vertikalnya kan. Kelihatannya ada dua lapis kan, tinggi sel yang di atas, sama yang di bawah. Kesannya kan, padahal kalau dengan mikroskop yang bagus, sebenarnya ini naik ke atas ini karena dipencet tetangganya gitu deh. Tetangga yang pencet sehingga dia naik ke atas. Makanya namanya pseudo, palsu ya, semua. Kelihatannya dua lapis kan, kalau nggak dia kepencet sampai tetangganya dia naik. Oke, nah ini goblet seperti pencernaan dia begini. Oke, sama seperti kemarin labialis, ada yang menghasilkan ingus sendirian, ada yang bergeng. Nah, ini yang berkelompok. Nah, sehingga kalau di bibir namanya lah, dia bisa bikin basah. Itulah ini, bikin lain, yang kemarin ingus ke sini. Paham ya? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, jelas. Oke, yang ingat nanti selia ini otomatis gerakannya biasanya ke atas. Oke, ke atas. Kita akan bernapas banyak debu. Biasanya ini katanya pagi-pagi itu debu di paru itu dinaikkan sama silia. Nanti pagi-pagi kalian masuk ke lantai, nggak sadar. Jadi kalau normal tuh keluar ini ingus, tapi kita nggak sadar. Tapi kalau kamu sakit, ingusnya banyak, paham? Apalagi kalau ingusnya di paru-paru ya. Normalnya ada. Ingat kalau di paru bagian dalam ini sudah nggak ada. Goblet sudah nggak ada, ini juga nggak ada. Harus hilang. Ya, ini sudah nggak ada. Ini cuma di atas, paham? Oke. Nah kemudian ini yang saya bilang spesialnya, regio olfacto rius. Yang ditambah dulu. Ya. Nah ini spesial. Nah, kalau saya ulang ya maaf. Ini vestibularis yang ada dulu. Ini yang ada kontra superior tadi, medius sama inferior. Yang bisa gabung kalau di kasih pernapasan. Kemudian di sini modif pseudonya berubah jadi seperti ini, sama seperti di lidah. Ini kan kemarin saya bilang kalau indera sama indera biasanya 3 sel. Sel basal, sel penyangga, sel gula, sama sel spesial. Tinggal ganti paham? Ini tinggal ganti sel olfak, ya. Oke. Nah kemudian goblet-gobletnya mana hilang kan goblet. Cuma yang di bawahnya yang berkelompok tetap ada. Cuma sekarang modif. Ingat ya namanya kerja nah, kenapa dia spesial? Kenapa beda sama yang ini? Gitu? Ini kan nama umum nih, kerja umum lah. Gitu. Nah, kalau di sini kok nama orang lagi. Oke. Seperti biasa ceritanya ada bapak-bapak main bomen, memotong ini, tanggal hidup. Kemudian ada dengan ini, kok beda sih sama yang lain-lainnya gitu. Kenapa beda? Kalau yang lainnya kan ingusnya agak tebal. Nah ini kali ini ingusnya encer. Masih. Jadi fungsinya kalau kalian bisa ke Kentucky ya. Jadi kan partikel Kentucky masuk sini nih, partikel ayamnya. Pakai sini, kalau di zoom jadi begini. Nah, saya di sini ini. Nanti partikel kimia itu jadi listrik. Sama listrik kemudian sama nervus satu ya. Nervus faktor ini kalau nanti. Oh ini bau Kentucky gitu. Nah itu sama alam sudah dirancang, habis itu perlu dicuci sama rumen ini. Jadi dia mengeluarkan ingus yang encer, nah, dicuci. Kalau enggak nanti kamu sampai besok masih bau Kentucky gitu ya. Paham? Nah itu istimewanya di rumen dibandingkan yang ini. Oh ini kan semua punya nih. Terjadi apa berkokok yang dia. Nah. Oke, paham ya? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak. Oke lanjut. Oke, habis itu sinus dia kan tahu sendiri anatomi kan, ruang-ruang gitu. Nah ya, ini kita namanya ini urusan anatomi, silakan dihafal. Kalau kita histologinya ini, sinus itu mirip mana? Mirip espiral. Tadi kan hidung ada 3, yang budu, sama yang bisa kembung, sama yang pencium. Nah, sinus itu mirip yang mana gitu maksudnya? Dari ketiga itu. Kita mirip yang di tengah ya. Oke. Nah bedanya gimana? Oke, ini supaya nggak usah ngapal deh, pakai logika seperti biasa.
antara sinus sama hidung mana dua ketemu udara luar? Antara sinus sama hidung mana lebih dulu ketemu udara dunia luar? Oke. Berarti yang paling sering ketemu benda asing hidung apa sinus? Hidung. Berarti yang perlu pengamanan sel imun? Hidung. Saya lihat sel imunnya lebih banyak mana? Hidung. Nah, yang perlu pengamanan silia dan mukus-mukus, ingus-ingus? Kan lebih banyak yang jadi gampang hafal ya, sama-sama punya, ini punya, cuma masalah banyak sedikit sama tebal tipis. Logikanya kenapa? Karena dia paling pertama ketemu dunia lu. Paham? Oke lanjut. Kalau separing nggak usah sama seperti kemarin kecena. Jadi hafalannya sama. Saya. Oke sekarang laring ya. Sekarang mulai ngomong tulangnya ya. Jadi ada tulang rawan hiastis sama hialin. Ini dominan hialin ya. Yang perlu diingat ini ya, ada pita suara sejati yang di bawah, sama pita suara yang palsu. Itu harus diingat ya. Kalau yang sejati di bawah, yang palsu di atas. Oke. Terutama kalau kalian nanti di jadi spesialis bius gitu kan masukin selang intubasi itu. Oh ada dua pita gitu. Ada pita suara sejati sama yang palsu. Kalau kalian sampai kenain selangnya kayak sejati buat kalian hasilnya nanti serang. Ya, jadi supaya tahu tuh pas masukin selang tugas itu mana yang sejati, yang mana yang palsu. Berarti palsu yang paling pertama kan? Nah, karena mirip, bentuknya mirip kuliah dengan apa? Nah, yang pertama kita lihat berarti yang palsu. Oke, nah ini potongan frontal. Tahu frontal? Frontal itu gimana ya? Artinya? Ada yang masih kan anatomi frontal itu saya dipotong begini. Tuh ya. Potong begini sampai leher. Kan laring itu yang batu salah tuh. Yang batu salah, tapi dipotong jadi begitu. Ingat ini selang. Kan selang tadi. Cuma ini dilihatin selang sisi kanannya saya. Selang sisi kirinya potongan-potongan nggak dilihatin gitu. Paham? Nah, jadi pertanyaan saya, hidung di mana? A atau B? Hidung A atau B? A, pintar ya. Karena ini yang palsu di atas. Berarti hidung sini dong. Ya. Oke. Pertanyaan saya, udara keluar masuk mana? A atau B? A. Ya, pintarnya ingat ini selang, tapi potongan setengah aja. Ini atas, ini bawah. Ini hidung, ini paru. Oke. Jadi nanti semua pernapasan seperti begini gambarnya. Oke, seperti begini sebenarnya. Tapi di sini dia mau di sini aja. Nanti di bawah balik lagi kayak gini. Sudah? Nah di sini modifnya karena dia berfungsi untuk bersuara. Kalau ada soal, ini otot apa yang di kita suara sejati? Sudah dikasih dulu kita suara sejati. Otot apa? A polos, B jantung, C lurik. Kalian bersuara sadar nggak? Sadar. Tapi apa? Luring. Emang kan? Nah, berarti kalau maksudnya logikanya bersuara sadar ya otak tuh nampak kan? Nah, pas di sini juga sama aja. Ini kan penjara nih, yang berkelompok ini hilang kan? Nanti di bawah lagi ya, sama seperti itu, kopi yang ini. Cuma di bagian sini dia mau modif. Oke. Epitelnya ini, epitel pseudo yang mana? A atau B? Epitel pseudo stratified kas pernapasan di mana? A lapisan cat yang sini atau yang B? Yang mana? Apa B? Yang A. Oke, epitelnya di sini ya. Di sini epitel pseudo kas pernapasan tinggi-tinggi ada goblet. Di sini modif jadi kayak bibir lagi. Masih kan bibir yang mukosa yang basah? Nah, jadi bibirnya berlapis, bibir tidak mengandung. Jadi mirip apa lagi? Lebih lubang pantat. Anoretal junction. Jadi ini apalagi kayak anoretal junction lagi. Ketiganya ya. Ini sudah ya, paham? Nah.
Kan tadi saya bilang tulang rawannya yang mana? Nah, tulang rawan ini tulang rawan. Tulang rawan dia. Tulang rawannya dia full bentuk lingkaran. Oke, sekarang ke ini udah ya. Udah bersuara sama enggak? Mana ada otot apa? Otot sadar sama otot enggak sadar. Epithelialnya sudah ada. Oke, epiglottis tadi saya bicarakan. Nah, ini trakea. Nah, ini tadi balik ini lain, tapi tulang rawannya ngikutin itu, full lingkaran. Belakangnya juga. Makin ke bawah, tulang rawan makin dihilangkan itu prinsipnya. Nah, politrakea di atas, hilangnya di belakang saja, sehingga membentuk huruf C ya, itu kayak kapal kuda. Jadi apa? Jadi kopas laring full, masuk full tulang rawannya. Pas trakea hilang di belakang, bisa C. Nanti pas di bronkus potong-potong begini. Tempengan kita juga. Oke. Nanti makin ke bawah tempengannya kecil-kecil gitu. Akhirnya di terminalis hilang. Paham? Nah. Oke, terakhir saya bisa raba di sini yang cepat nih. Terasa nggak ada tulang hilang, tulang hilang, tulang hilang. Kan sesuai gambar ini. Tulang hilang, tulang hilang, tulang hilang. Bisa terasa nggak? Terasa ya. Saya nanti kalau kalian kerja di UGD ketemu pasien apa kesumat itu napasnya, kalian harus bolongin ini gitu. Pertanyaannya kan logika nih, kalian mau bolongin yang ada tulang apa yang ada tulang? Lebih gampang ada tulang kan, gampang nyusul ya kan? Bener nggak? Ya seperti gambar ini. Ya, kalau nanti ketemu di apa bangsa apa kanker biasanya. Kalau di kalian stase di dokter muda di apa bedah onkologi ya. Ketemu lagi pasien yang begini ya, sudah dibawa, ya, di tracheostomi, ya. Kalau menurut kalian sampai selesai ini tulangnya kena nggak? Kena ya. Nah, tapi kalau mulainya paling gampang kan dari tanpa tulang kan mulai, ya. Oke. Jadi setelah merokok dia tumor di nasofaring, jadi sehingga selangnya tersumbat. Akhirnya dia harus bernapas dari sini. Kecuali tumornya diangkat yang di nasofaring, dia bisa bernapas. Cuma susah kan angkat yang di belakang di nasofaring kan. Akhirnya terpaksa lah dibuat sebang tas. Nah, pertanyaannya gini nih. Hidung ini ada yang menyaring kan, yang ada bulu, benar kan? Kemudian yang ada kontra tadi saya lupa ngomong untuk melembabkan dan menghangatkan. Tapi bisa pilek, kalau pilek bengkak. Pertanyaannya sini siapa yang menyaring, siapa yang melembabkan dan menghangatkan? Pernah berpikir nggak? Pernah berpikir nggak? Jadi siapa yang menyaring dan menghangatkan? Yayangnya dong. Oh, yayangnya masih setia ya. Biasanya kalau pasiennya kaya yayangnya setia. Kan nunggu dia mati dia terlalu sana. Bercanda saya, bercandanya ada yang serius ya. Tapi beneran, kan bener ternyata di sini kan otomatis ada bulu. Tiap 2 minggu bulu kan nambah tuh memanjang. Kemudian ada yang melembabkan otomatis. Di sini kan nggak ada. Siapa yang melembabkan? Ya diri sendiri. Kalian tahu pesan terbang, Kayak kali sini kasih lihat testernya, kayak cadar ya. Oke? Atau mau praktis kayak maskernya masukin sini bisa. Jelas? Itu baru menyaring kan? Siapa yang melembabkan dan menghangatkan? Niup itu, gitu? Nggak gimana? Kalian sempat sendiri. Kalau hangatnya enggak. Tahu air NaCl 0,9%, normal salin, itu dah masukin ke antis semprot sendiri di kainnya, Kebanyakan tiap hari harus ganti loh, iya kan? Harus nyemprot, kalau nggak nyemprot sakit sendiri. Pernah nggak pergi ke daerah gurun? Pernah nggak ke daerah gurun? Itu kan kelembabannya dikit, airnya sedikit udara ya. Jadi kalau kamu coba bernapas tuh sakit kayak di amplas, oke? Ini kalau ini ya sama juga ya. Kalau kering ya kayak di amplas, di amplas nyeri kan? Makanya ya harus semprot sendiri kalau kamu sakit.
Ya. Jadi kebayang ya, kita sudah dianugerahi yang otomatis, jangan sampai nggak dipakai. Sudah ya? Nah ini tulang rawannya, ingat bentuk C, gampang. Ini hafalannya nggak usah sama. Apa regio yang di hidung sama, hafalannya sama. Cuma ditambah tulang rawannya bentuk C. Oke? Saya tes sedikit yang mana epitel pseudonya A, B, ya. Yang mana ada sel Goldbergnya A, B, Pintar ya. Yang mana ada penyakit ingus-ingus seromukus A atau B, ya. Di sini ya. Udara kalau masuk di mana? A atau B? Udah. Ya A ya. Di sini udara. Ini kan selang. Ya. Di mana letak esofagus? A atau B? Yang mana letak esofagus? A atau B? B. Di mana letak esofagus? A, B, C? B. Kenapa? Saya ulang ya. Di mana letak esofagus? A, B, C? Kalau tanya ngomong C, esofagusnya di sini deh. Di sini esofagus? Enggak kan? Terasa tulang kan? Berarti ini terang. Jadi di sini anterior, di sini pos. Oke, esofagus di B. Udah ya? Nah ini hafalannya sama juga, cuma ganti nama seperti biasa ya. Ganti nama dan caranya makin pendek. Udah? Yang perlu diingat seperti saya bilang, sesuai namanya terminalis. Jadi terminal, tapi sudah tidak ada tulang rawan, sudah tidak ada goblet, sudah tidak ada ingus-ingus pam. Selnya makin pendek. Terutama yang di paling pojok, hampir lurus, selnya selapis, satu lapis. Karena di sana terjadi oksigen batasi pam. Hafalannya sama, nggak usah. Cuma ngapalinnya ini ya. Tulang rawannya lebih kecil-kecil, kita nyebutnya lem. Itu gelas yang sama. Kadang-kadang ada apa? Gobletnya sedikit. Tulang rawannya ngikut gitu. Kecil-kecil lagi, kita bilangnya brain. Paham? Kayak ini gambar paroli. Oke, ini yang sekunder. Nah ini tulang rawan ini. Kita tadi ngomongnya apa? Lempengan ya. Sorry, benjolan ya. Nah ini benjolan. Oke. Nah saya tes sekali. Di mana letak sel goblet? A, B. Nah ya, di sini goblet ini yang putih-putih. Oke, terakhir. Nah ini selangnya. Yang terakhir dari yang terminalis. Nah ini biasanya kasus asma. Ada yang punya asma nggak di sini? Semua sehat-sehat. Tidak ada yang asma? Ada asma. Maksudnya sering kumat apa dulu? Masih? Berarti sedia semprotan itu? Oh enggak? Sudah mereda? Kamu tak mau minum? Yang semprot itu enggak? Kalau di rumah pakai nebulizer. Oh punya? Nanti tanya sama siapa itu namamu? Jyoti. Jyoti ya, ini tanya temen namanya Jyoti. Benar nggak kalau asmanya kamu kumat, kamu narik nafas gampang, inspirasi bisa. Pas ekspirasi, nih ketahan. Ya, ada wisingnya ya. Nih, benar ya? Nah. Jadi si Jyoti problemnya di ekspirasi. Dua-duanya, tapi lebih dominan ekspirasi kan? Nah, di sini Jyoti harus tahu ini pada soal ya, karena problemnya di sini Jyoti. Ini harus hafal kamu ya. Jadi si Jyoti di terminal terminalisnya itu ada sedikit apa namanya? Apa kita ngomong ya? Beda sedikit lah gitu. Jadi saat ekspirasi di sini ada otot polosnya masih kontraksi. Oke. Normalnya kan pas keluar udara harus buka selangnya. Nah ini pada si Jyoti ekspirasi pas kumat ya, pas kumat. Gitu. Selangnya tutup kayak bentol gitu. Pas ekspirasi. Ya. Oke. Apa hubungannya histologi? Nah itu karena di sini mengatur dari gambarnya. Nah ini
Jadi pada terminasi si joti ini ada polosnya ya. Polosnya ingat sudah tidak ada tulang, berarti dia gampang tutup. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan ada tulang, masih ada yang nyangga gitu. Jadi nggak terlalu nyempit gitu. Nah, pada khususnya si sini spesial ya. Ingat tuh di apa? Luar biasa. Tipis juga ya. Terminalisnya terus spesial tebal sekali. Makanya pada joti inspirasinya nih ya. Nah, si joti kan dikasih salbutamol ya. Salbutamol kira-kira fungsinya di mana kalau dari semua sel ini? Biar lemas ototnya nggak kontraksi. Di mana otot? Ini kan? Polosnya supaya dia membuka. Tapi karena dia nggak terlalu parah, cukup diuap nih. Kalau dia parah harus uap ya. Obat itu diuap ya langsung kena. Yang namanya nebula ya. Ya, kalau mau tahu tanya main ke rumahnya ya, influencer seperti apa. Atau mungkin mau jadi percobaan supaya tahu teman-temannya asma bunyi asma kayak apa gitu. Terus nggak mau ya, sakit sekali. Sesak ya. CO2 kan banyak kan, nggak bisa keluar kan. Perasaannya gimana sesak pas gitu? Pusing berputar atau berkabut? Kenapa segitu? Cuma sesak aja ya. Oke? Ada yang tanyakan? Terus ada yang bertanya, Dok, emang kalau bronkus yang di atasnya nggak ini apa namanya nggak ngefek, gitu ya? Kan dia produknya di terminalis, bronkus yang di atasnya di mana gitu? Ngefek juga, ada mukus-mukus gitu, ada ingus-ingusan nama, tapi kan karena masih ada tulang, masih lumayan gitu loh, masih lumayan udah bisa ya. Ya kalau dalam saham mungkin 10% lah, 10% berperan di sisa 10%. Tapi 70%-nya ya di ini. Makanya kita dikasih satu supaya otot di sini kan. Kemudian katanya Dok, di situ juga ada otot, iya ada otot juga, cuma kan masih ada tulang. Walaupun otot di atas-atasnya ada, tapi kan masih ada tulang, jadi masih ada celah. Ya. Paham? Oke, ini yang paling ujung. Di sini terjadi pertukaran oksigen, ya. Sesuai namanya respirasi bronkiolus. Oke, tapi paling dominan di sini. Namanya alveo di anggur ya. Nah ini yang saya bilang paling ujung, dia pipih ya. Oke, ini nggak usah Clara sel member goblet. Sorry, tipe 2-nya, menghasilkan surfaktan. Ya. Oke, awalnya sama, cuma mulai hilang ya. Sel goblet mulai jarang, kemudian penyarimus nggak ada ya. Yang ingat terminalis tidak ada tulang. Oke, ini satu tempat di respirasi. Gambarnya, kemudian ini ada kabel seperti biasa pakai logika. Ingat, tulang rawat sudah sama-sama tidak ada, ingus sudah tidak ada, berarti goblet sudah tidak ada. Apa kan? Cuma masalah besar kecil. Mana lebih besar ukuran selang? Terminalis atau respiratorius? A atau B? A terminalis, B respiratorius. Dan ukuran selangnya lebih besar. A, karena terminalis lebih ke A. Bawah harus lebih ke apa kan? Oke, ini apalan terakhir sebelum selesai. Yang paling ujung alveoli karena seperti anggur. Ada dua sel utama ya. Ingat semua sudah selapis, nggak mungkin berlapis karena dia tinggal. Kalau di bawah berlapis ya. Nah, ini selapis pipi sama Oke. Bisa diapal nih nama lainnya karena pasti keologian. Maksudnya gini, tahun lalu saya pertanyaannya kan fokusnya ini, tapi optionnya saya pakai yang ini. Kan sama juga, menunjuk hal yang sama. Oke, yang susah nanti kalau pertanyaan saya yang ini. Ada berapa nama nih? 1, 2, 3, 4. Ada, jadi optionnya saya ganti-ganti terus biar nggak sama. Jadi kalau dicek sama di atas kan, kok soalnya sama gitu. Enggak kan optionnya beda. Bener kan, saya gampang. Pada sama yang sama gitu. Oke, nah ini gambarnya. Bentar. Nah ini gambarnya yang bagus ya. Jadi satu anggur tengahnya dibelah. Nah,
kayak begini setengah bola ya. Ini yang tipe-tipe berarti tipe 1. Yang kuning yang agak tinggi tipe 2. Nah ini sel Gordian. Tipe 2 itu menghasilkan surfaktan. Tolong dihafal ya. Surfaktan. Kalau surfaktan, mama lemon, sunlight yang berbuih. Sunlight adalah biji piring. Ya. Nah, yang bikin air berbuih itu surfaktan. Zat kimia surfaktan. Sudah? Surfaktan. Nih. Oke, jadi semua yang mama lemon, apa lagi? Sunlight, pakai biji piring, nah, itu surfaktan. Kalau ingat masih fisika zaman SMA kan ada air itu kan lurus nih datar air, itu artinya airnya tegak. Ya. Kalau air Anda kasih mama lemon campur-campur, kemudian tangan Anda masukin, airnya jadi lemes nggak? Ya. Jadi gelembung itu airnya lemes nih. Paham? Nah, jadi kalau air yang tegang, kalau kamu celupin kan jatuh dia, nggak mau ditiup kan nggak mau gelembung kan. Nah, kalau kamu airnya kasih surfaktan, tegangannya jadi turun, sehingga airnya lemes kalau ditiup. Akhirnya jadi balon. Terus ada yang tanya, apa hubungannya paru kita sama mama lemon? Ada yang tahu nggak? Oke, nah kalian lihat gambar ini. Ini paru kita kan. Ini kan sel-sel pipih. Kalian kira ini karet? Coba kita bernapas. Kembung kan? Ngapalin? Nah ini hafalannya. Jadi ingat harus dari kapiler. Bagian apa? Sitoplasma. Nah, kapiler namanya apa? Ingat diajaran basic sel, habis sel ada membran Oke. Cuma ini spesial, habis kapiler namanya si paru kan? Berarti nggak salah namanya si paru atau tipe 1. Ini tipe 1. Nah, terakhir paling dalam baru surfaktan. Kalau itu nggak bisa tulisnya sudah dapat tulis online? Nah, jadi saya bisa baca tulisnya ada online. Jadi tinggal pilih mana yang udah itu aja tadi. Ada tanya? Ini nggak usah, ini kan betul menghasilkan surfaktan. Kalau pelimuran mau saya itu urusan apa namanya? Ada tanya nggak? Nggak. Tinggal bisa tulis ya, mirip-mirip kok. Saya ganti-ganti dia. Oke, terima kasih perhatiannya. Mohon maaf ya, salah. Silakan.